Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang media massa rekaman suara. Jenis-jenis dan kategori media massa dalam rekaman suara. Pertama, berdasarkan sifat penyampaian pesan, antara lain media audio dan media audiovisual. Media audio hanya menyampaikan pesan melalui suara, contohnya radio dan podcast. Media audiovisual menyampaikan pesan melalui suara dan gambar, contohnya film dan animasi. Kedua, berdasarkan jangkauan antara lain media lokal dan media nasional. Media lokal memiliki jangkauan yang terbatas pada wilayah tertentu, contohnya radio lokal. Media nasional memiliki jangkauan siaran yang luas, mencakup seluruh wilayah negara, contohnya radio nasional. Ketiga, berdasarkan format rekaman antara lain analog dan digital. Analog adalah rekaman suara yang disampaikan dalam bentuk gelombang analog pada pita magnetik. Contohnya, kaset pita. Digital adalah rekaman suara dalam bentuk data digital, contohnya MP3. Keempat, berdasarkan konten antara lain hiburan dan berita. Hiburan yaitu suatu konten yang bertujuan untuk menghibur pendengar, contohnya podcast komedi. Berita adalah suatu informasi terkini dari peristiwa yang sedang terjadi, contohnya jurnal berita radio. Selanjutnya, ada kategori rekaman suara, yaitu wawancara, pidato, audiobooks, podcast. Komunikator media rekam adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan pesan kepada publik melalui media massa. Mereka dapat berupa jurnalis, produser, atau penyiar yang bekerja di media sosial, media elektronik, ataupun media cetak. Komunikator media rekam bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Mereka juga berperan dalam membentuk opini dan persepsi publik terhadap suatu topik atau isu yang disampaikan melalui media massa. Seiring dengan perkembangan teknologi, media rekam juga mengalami kemajuan yang signifikan. Teknologi yang terlibat dalam kemunculan dan perkembangan media rekam antara lain adalah mesin cetak, telegraf, telepon, radio, televisi, dan internet. Mesin cetak memungkinkan produksi surat kabar dan majalah secara massal, sedangkan telegraf dan telepon memungkinkan penyampaian pesan secara cepat dan efisien. Kemudian, radio dan televisi memungkinkan penyiaran informasi dan hiburan kepada publik melalui siaran yang dapat diakses oleh banyak orang. Dan saat ini, internet memungkinkan akses dan pertukaran informasi secara global melalui media sosial dan platform online lainnya. Tren media rekaman suara saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dengan popularitas podcast, audiobook, dan platform audio sosial seperti Clubhouse. Banyak orang mulai mengonsumsi konten audio sebagai alternatif yang lebih fleksibel daripada membaca atau menonton video. Teknologi voice assistant juga semakin menambah ke berbagai perangkat, mendorong pertumbuhan media rekaman suara secara keseluruhan. Contohnya rekaman media saat ini yang sedang tren itu yaitu podcast dan juga rekaman musik. Kalau zaman dulu itu mungkin pakai kaset itu ya, yang kaset kaset itu ya, yang biasa musik, terus juga radio. Sekarang mungkin ada yang masih menggunakan radio, cuman lebih dikit dan lebihnya tuh ke podcast juga ya, lebih sering mendengarkan podcast juga. Karena podcast tuh lebih enak, karena kan podcast sekarang juga selain rekaman suara juga bisa ada yang menampilkan berbentuk video juga. Dan rekaman musik itu juga sekarang lagi banyak didengari. Dalam media massa, rekaman suara terdapat beberapa isu kepemilikan yang ada, antara lain yang pertama hak cipta. Penerimaan hak untuk mengumumkan atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Contoh, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Yang kedua, royalti. Pentingnya royalti dapat membantu pencipta karya untuk mendapatkan penghasilan dari karyanya dan mendorong mereka untuk terus berkarya. Contoh penerapan royalti, ketika sebuah stasiun radio memutar lagu,
mereka harus membayar royalti kepada musisi dan pencipta lagu. Yang ketiga, metadata. Data yang mendeskripsikan konten media massa. Metadata memiliki beberapa fungsi penting antara lain: 1. Pencarian dan penemuan. Metadata membantu pengguna menemukan konten yang mereka cari dengan mudah dan cepat. 2. Organisasi dan manajemen. Metadata membantu pengelola media massa mengelola konten mereka secara lebih efektif. Ketiga, analis dan pelapor. Metadata dapat digunakan untuk menganalisis performa konten dan melacak tren. Berikut adalah beberapa contoh metadata, seperti judul artikel, topik, penulis, tanggal publikasi, dan genre. Mengapa rekam suara disebut sebagai media massa? Karena 1. Menyampaikan informasi kepada publik. Media massa rekaman suara seperti radio dan podcast menyebarkan informasi kepada khalayak luas tentang berbagai peristiwa seperti berita, politik, ekonomi, dan budaya. Informasi ini dapat disampaikan dalam bentuk berita, teks show, atau wawancara. 2. Menjangkau khalayak luas. Media massa rekaman suara memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak yang besar dan beragam. Hal ini karena media ini dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. 3. Memiliki pengaruh besar. Media massa rekaman suara dapat mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat. Hal ini karena media ini dapat menyampaikan pesan secara persuasif dan emosional. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.